pemakaman, tapi dengan metode tumpang. Jadi dalam satu liang itu biasanya isinya sekitar 2 sampai 3 jenazah yang masih satu keluarga atau tetangga yang jelas ahli warisnya ini mengizinkan. Nah, sesuatu yang bikin resah warga Jakarta yaitu lahan pemakaman. Kenapa? Karena ternyata dari 80 pemakaman umum yang ada di Jakarta, ini tinggal sisa sekitar 11 pemakaman aja yang masih menerima pemakaman baru. Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Angkat. Episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang bikin resah warga Jakarta yaitu lahan pemakaman. Kenapa? Karena ternyata dari 80 pemakaman umum yang ada di Jakarta, ini tinggal sisa sekitar 11 pemakaman aja yang masih menerima pemakaman baru. Bahkan katanya rata-rata kalau dalam satu hari ini menerima 100 jenazah, berarti 11 makam itu cuma cukup sampai 3 tahun ke depan atau di tahun 2028. Terus gimana nih nasib 69 TPU lainnya? Nah, 69 TPU lainnya ini masih bisa menerima pemakaman, tapi dengan metode tumpang. Jadi dalam satu liang itu biasanya isinya sekitar 2 sampai 3 jenazah yang masih satu keluarga atau tetangga yang jelas ahli warisnya ini mengizinkan. Nah, kalau dari 11 TPU yang masih ada, nah ini dia daftarnya. Ini kebanyakan sih memang di daerah Jakarta Timur. Terus kemarin kami coba nih ke TPU Kebagusan di Jakarta Selatan yang memang sudah penuh. Nah, di sana ternyata bahkan ada space kosong pun katanya itu tuh sebenarnya sudah dibeli nih sama orang untuk ya dicuk dulu lah ya, kan tunggu masa depan. Nah, setelah itu ada juga satu makam yang kalau kami lihat itu nisannya itu udah lebih dari satu, ada 2 nisannya, tapi dengan nama yang berbeda. Jadi mungkin saudara kali ya. Nah, terus kami juga ke TPU Tanah Kusir. Kalau di Tanah Kusir itu ternyata memang masih banyak banget lahan-lahan yang kosong, lahan yang masih bisa dipakai untuk pemakaman-pemakaman baru. Ada di pemakaman yang Muslim dan di pemakaman yang Kristen. Itu sama-sama masih ada beberapa space kosong. Bahkan kemarin kami sempat lihat juga ada tanah yang mulai diuruk nih. Ini nggak tahu apakah nanti akan dijadiin parkiran atau mungkin nanti akan dijadiin makam juga. Karena kalau kita lihat kan Tanah Kusir parkirannya jalannya agak kecil, jadi kalau parkir di pinggir jalan pasti akan bikin macet banget. Itu yang aku rasain kemarin. Nah, kalau bicara soal pemakaman, sebenarnya pemakaman ini sekarang udah jadi bisnis banget. Pasti kalian juga tahu, ada pemakaman-pemakaman elit yang harganya bahkan sampai ratusan juta rupiah, lebih mahal daripada rumah-rumah subsidi. Ya, itu ada banyak banget. Nah, ini jadi salah satu peluang bisnis sebenarnya karena tanah pemakaman terutama di kota-kota besar kayak Jakarta kan udah mulai sedikit, mulai sempit, mulai sulit, bahkan ada juga mulai keluar nih solusi-solusi gimana menghadapi lahan makam yang semakin kritis di Jakarta. Salah satunya adalah nanti mungkin akan kerjasama dengan pemerintah daerah Banten mungkin atau Bekasi, pokoknya di sekitar Jakarta. Siapa tahu mereka bisa menyediakan lahan untuk pemakaman. Tapi sebenarnya akhirnya muncul masalah baru sih, karena kan jaraknya jauh, otomatis mungkin keluarga juga jangan deh kalau jauh-jauh. Karena kalau ngomongin pemakaman di Indonesia kan masih kental dengan sesuatu yang diturunkan dari si beliau yang meninggal gitu. Ada wasiat mungkin jangan dimakamin jauh-jauh biar lebih gampang dan lebih dekat untuk didatengin sama keluarganya yang masih hidup untuk kirim doa dan lain-lain. Nah, ini tanggapan dari pengamat tata kota tentang beberapa opsi yang sudah mulai ditawarkan. Yang pertama, satu, ahli warisnya harus dilibatkan. Kedua, makam-makam mana yang bisa digunakan. Jadi kita harus membuka kembali data itu. Pemakaman mana yang sebetulnya sudah tidak dirawat oleh ahli warisnya. Pemakaman mana yang sudah tidak bayar retribusi. Pemakaman mana yang sudah sekian 3 tahun tidak dirawat. Artinya peraturan itu perlu dibuat agar makam itu bisa dimanfaatkan untuk, bukan daur ulang namanya ya, bisa untuk tumpang makam. Kemudian jadi gitu, ternyata kalau mau buka lahan makam baru pun juga nggak segampang itu ya, karena harus dilihat tanahnya kira-kira berair nggak. Kalau berair kan otomatis harus diuruk lebih banyak lagi dan duit lagi kan, nah anggaran lagi. Tapi menjadi sebuah angin segar karena anggota DPRD ini bilang iya nanti akan menjadi perhatian khusus dan pastinya
Semoga sih di 2026 ini anggarannya naik. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurika menyebut perlunya penambahan lahan makam, sebab yang tersisa kini hanya cukup hingga 3 tahun ke depan. Anggaran pun menjadi perhatian agar rencana tersebut bisa terrealisasi. Nah, gimana nih kalau kamu yang mungkin tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya, merasa kesulitan nggak untuk mencari lahan pemakaman mungkin untuk tetangga, saudara, keluarga, atau mungkin yang keluarganya ada yang meninggal dan dimakamkan di daerah Jakarta, kalian sempat dapat kayak semacam wanti-wanti, pemberitahuan atau mungkin surat perjanjian kalau nanti makamnya itu akan dijadikan makam tumpang atau gimana? Coba dong komen di bawah.